Di suatu kota, hidup dua orang anak yang bersekolah di sekolah yang sama. Sekolah keduanya adalah sekolah elit yang biaya bulanannya mahal. Mereka duduk di bangku SD kelas 1. Kedua anak tersebut bernama Denny dan Albert. Denny adalah anak orang kaya yang tidak pernah sombong dan selalu rendah hati. Denny juga terkenal pandai dan rajin. Sementara Albert merupakan anak orang kaya yang sombong dan terkenal sebagai pemalas. Berkebalikan dengan Denny yang suka membantu teman-temannya, Albert justru menjadi salah satu orang yang lebih suka mengganggu dan membuli teman-teman lainnya. Suatu hari, Albert menjahili Denny. Albert meletakkan sebuah permen karet bekas berwarna putih di bangku Denny. Denny yang baru datang tanpa curiga dan tanpa melihat bangkunya, ia langsung duduk begitu saja. Ketika ingin berdiri, celananya terkena permen karet yang menimbulkan bekas noda di celana tersebut. Karena hal itu, Albert lantas mengejek Denny dan menertawakannya. Keusilan Albert tidak sampai di situ saja. Ia bahkan sering melakukan keusilan yang lebih parah ke teman-teman lainnya. Tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Albert, Denny kemudian melawan Albert. "Hei, Albert, kamu jangan hanya berani dengan anak-anak yang kamu rasa lemah saja. Kami temanmu, kami juga punya perasaan dan berhak diperlakukan sama. Kita di sini sama-sama bersekolah dan sama-sama membayar, bukan hanya kamu saja yang punya kepentingan di sini," ungkap Denny. Melihat Denny yang sudah mulai berani melawan, Albert tentu kesal. Albert pun menantang Denny. Oke, kita buat kesepakatan. 1 kilometer dari sekolah ini, ada sebuah danau. Di seberang danau, terdapat hutan keramat yang di dalamnya tersimpan banyak boneka misterius. Kalau kamu bisa mengambil satu saja boneka misterius yang tersimpan di sana, aku berjanji tidak akan mengganggumu. Meski dengan perasaan ragu, tapi Denny yang tidak ingin dianggap sebagai pengecut menyanggupi permintaan Albert itu. Sore harinya, Denny tidak langsung pulang ke rumah. Ia berpamitan kepada sopir yang biasanya menjemput bahwa hari itu ia akan pulang telat dan meminta kepada Pak Sopir untuk mengatakan seperti pesannya kepada orang tuanya. Setelah berpamitan kepada Pak Sopir, Denny meminjam sepeda temannya dan mengayuhnya ke arah danau. Di danau tersebut, ada persewaan perahu yang bisa mengantarkan Denny ke hutan keramat. Melihat Denny yang menyewa perahu sendirian, tentu sang penjaga perahu bertanya, "Adek, ingin kemana kau menyewa perahu sendirian? Tidak takut memangnya?" Denny menjawab, "Saya akan pergi ke hutan di seberang sana, Pak. Saya tidak ingin dibuli lagi dan begitu juga teman-teman saya," kata si pembuli. "Saya harus jadi berani agar tidak lagi dibuli. Salah satu syarat yang dia ajukan jika saya tidak ingin dibuli adalah membawakan boneka dari hutan keramat itu." Mendengar jawaban Denny, penjaga perahu pun memiliki ide. Denny mendengar penjaga perahu mengutarakan idenya dengan seksama. Denny pun setuju menjalankan ide dari penjaga perahu tersebut. Keesokan harinya, Denny tiba di sekolah. Ia membawa boneka lusuh dan memberikannya kepada Albert. Denny berkata, "Ini boneka dari hutan keramat. Aku bisa membawakannya untukmu. Jadi, tolong jangan bully aku dan teman-teman yang lain ya." Mendengar hal tersebut, Albert sedikit emosi, tapi ia juga harus berani mengakui kekalahannya. "Baiklah, aku tidak akan membuli lagi. Tapi kita tunggu beberapa hari.
Kalau boneka ini tidak bisa menakutiku, itu artinya boneka ini bukan berasal dari hutan keramat. Denny pun menyetujui ide Albert. Oke, aku setuju. Malam harinya, Albert yang tidur ditemani dengan boneka dari Denny bermimpi. Dalam mimpinya, Albert didatangi boneka tersebut. Boneka itu berkata, "Hai Albert, anak nakal, tukang buli, lepaskan aku. Bawa aku pulang. Aku tidak mau di sini. Kalau aku terlalu lama di sini, aku akan mati." Ancam boneka dalam mimpi tersebut kepada Albert diiringi dengan tawa yang mengancam. Albert pun terbangun dari tidurnya dengan perasaan was-was seraya sesekali melihat ke boneka yang dibawa Denny untuknya. Keesokan harinya di sekolah, Albert menemui Denny. "Denny, aku ingin meminta tolong kepadamu. Tolong bawa boneka ini pergi. Boneka ini benar-benar dari hutan keramat. Aku tidak sanggup bersamanya. Dia mendatangiku di dalam mimpi. Tolong bawa boneka ini kembali ke hutan ya," kata Albert kepada Denny. "Baiklah, aku akan membantu tapi dengan satu syarat." "Apa syaratnya Dan?" "Syaratnya adalah kamu tidak boleh membuli aku dan teman-teman lain selamanya." "Bagaimana?" ucap Denny membuat persetujuan. Albert pun setuju dengan Denny. Denny pun membawa boneka itu kembali ke danau di dekat hutan. Di sana ia tidak membawa boneka ke hutan keramat melainkan ia menemui penjaga perahu yang kemarin memberinya ide. "Pak, ide Bapak sempurna. Albert berjanji tidak akan menjadi pembuli lagi." Denny dan sang penjaga perahu pun mengingat-ingat idenya kemarin sambil tersenyum lega. Jadi, beberapa waktu yang lalu sang penjaga perahu memiliki ide untuk membeli boneka dan kemudian merusaknya dan menambalnya di beberapa bagian yang rusak. Boneka yang sudah dirusak dan ditambal itu kemudian diolesi lumpur untuk membuatnya terkesan lusuh. Boneka itu bukan boneka asli dari hutan keramat. Namun Denny mengatakan kepada Albert itu boneka dari hutan keramat. Ide ini disampaikan oleh sang penjaga perahu karena ia khawatir jika Denny pergi ke hutan keramat sendirian maka akan ada bahaya seperti kecelakaan atau yang lain. Jadi ide tersebut pun dijalankan. Pesan moral cerita misteri anak, misteri boneka di hutan keramat. Siapapun yang merasa tangguh atau kuat tidak boleh membuli yang lemah seperti Albert karena sebagai manusia kita pasti butuh manusia yang lainnya. Sementara bagi orang yang merasa mengalami masalah, jangan pantang menyerah. Gunakan akal sehat untuk mengatasi masalah dan keluar dari masalah yang dihadapi tersebut seperti apa yang dilakukan Denny.